Jadi gini, untuk digital marketing, kalau yang versi saya agak sedikit berbeda dengan digital marketing dengan orang lain ya, gitu. Karena gini, kalau digital marketing orang lain yang ngajar, biasanya disarankan, yuk gunakan platform yang sudah ada, Instagram lah, TikTok lah, YouTube lah, segala macam gitu ya, Facebook lah, segala macam gitu. Oke, pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, ketika Anda akan mencoba untuk membranding diri dalam sosial media, apa yang mau Anda sampaikan? Apa yang mau Anda jual? Apa yang Anda jual? Apa, teman-teman? Yang mau dijual apa? Diri kita. Hmm? Ya kalau diri kita apa? Apa yang kita jual diri kita? Branding. Ya brandingnya branding yang kayak apa? Positif. Hmm? Profesional. Profesional. Integritas, ya, berintegritas. Setelah itu terus dia, ini agen yang luar biasa, saya mau ambil polis dari dia, begitu? Nggak juga sih. Nggak juga. Iya Enggak nggak sih? lah. Iya nggak sih? Tapi ada sih yang kayak gitu. Ya, ada yang langsung ngambil kalau butuh. bikin konsep, Pak. Gini teman-teman, saya kok tidak percaya, mohon maaf, saya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman. Saya bukan ahli sosial media, jujur saya bukan ahli sosial media, saya berbicara berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang agent, berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang leader, sebagai seorang pebisnis di Prudential. Saya melakukan personal branding, iya. Di sosial media, iya banget. Gitu. Tapi berapa banyak saya closing dari situ? Zero, nggak dapat. Why? Karena yang saya presentasikan adalah produknya Pru. Oke, produknya Pru. Ketika produk Pru yang ditawarkan, ya Anda bersaing dengan jutaan orang agen Pru. Anda dan saya sama-sama kita promosikan diri kita di Facebook. Anda agen baru, saya sudah 10 tahun. Menang siapa? Ya menang saya pasti. Saya sudah 10 tahun. Iya kan? Bisa jadi teman Anda lebih banyak, follower Anda lebih banyak, tapi kan dia nggak ngerti Anda orang Pru. Gitu kan. Jadi problemnya satu hal, saya tidak terlalu apa namanya mengendorse gitu ya. Anda melakukan digital marketing melalui sosial media, Facebook, YouTube, TikTok ataupun yang lain-lain. Itu mainan aja buat Anda. Secara konsisten silakan di sana. Mungkin lebih tepatnya bukan digital marketing lah ya. Tepatnya Anda lebih untuk terlihat lebih selalu muncul aja lah. Muka Anda selalu muncul itu dulu deh. Jualan diri Anda dengan selalu muka Anda selalu muncul itu dulu. Tapi nggak usah ngomongin produk deh, nggak usah ngomongin produk Pru, nggak usah ngomongin konsep asuransi deh. Orang lama-lama muak juga nggak sih ngomongin asuransi dulu di sosial media. Coba Anda buka di Facebook deh, munculnya apa? Prudential, agen, terus kan ya. Itu terus yang muncul, terus. Yang diuntungkan siapa? Prudential yang diuntungkan, bukan kita secara personal. Bukannya saya antipati dengan Prudential, tidak. Saya juga jualannya Prudential kok gitu. Tapi di sini kan konsepnya adalah kita jualan diri, biar orang melihat kita dan akhirnya dia, oke, gua mau ambil dari lu. Kan kuncinya ke sana kan? Kuncinya adalah gua mau ambil produk Pru dari lu. Kuncinya kan ke situ. Bukan gua mau ambil Pru. Bukan. Saya akan sharing sebuah pengalaman bagaimana saya salah melakukan personal branding. Dan ini fatalnya minta ampun. Ada satu orang nasabah saya di tahun pertama ketika saya jadi agent, itu antipati dengan asuransi. Sangat antipati. Dia nggak pernah mau punya asuransi. Satu, orangnya kaya. Yang kedua, memang orangnya pengetahuannya nggak terlalu bagus. Agak sulit untuk belajar hal yang baru. Kolot orangnya, kolot banget. Saya sangat saya tertantang untuk bisa meyakinkan dia untuk beli asuransi. Cuma memang medianya bukan digital ya. Tapi intinya adalah saya melakukan branding bahwa asuransi adalah baik gitu loh teman-teman. Sarananya beda. Kalau sekarang saran digital, dulu sarannya saya personal langsung ketemu langsung gitu kan. Tapi kontennya sama. Asuransi is the best. Asuransi adalah terbaik. Prudential adalah terbaik. Prudential adalah produknya bagus-bagus. Dibanding yang lain, Prudential adalah yang terbaik. Kontennya selalu itu gitu loh. Coba Anda perhatikan, kontennya begitu terus nggak Anda ketika Anda melakukan digital marketing di sosial media. Prudential is the best, produknya terlalu baik. Itu kan? Itu juga saya lakukan. Cuma dulu tidak digital, dulu personal, satu demi satu saya ketemu, karena memang nasabah saya nggak banyak. Sampai sekarang nasabah saya 32 orang. Nah, ketika saya secara konsisten ngomong dengan dia, pernah akhirnya setelah 8 bulan mungkin saya bertemu dengan dia, ngobrol tentang asuransi dan ngobrol tentang Prudential, dia tiba-tiba telepon ke istri saya, ini perempuan, telepon ke istri saya, Jeng, masih di Prudential? Masih?
Oh, serius Prudential? Serius lah, kenapa nggak serius? Oh, ya udah. Bisa ke Jakarta nggak? Kenapa? Ya hubungannya dengan Prudential. Teman-teman, saya tinggal di Purwokerto, ada orang Jakarta yang sudah 8 bulan saya prospek dan antipati dengan Prudential. Tiba-tiba telepon kita ngomong mau ketemu masalah Prudential. Kira-kira dia mau ngapain? Coba nanya. Kira-kira mau ngapain? Yuk, ada yang bisa nebak. Ambil closing. Closing nggak kira-kira? Closing, Pak. Closing lah, pastilah. Langsung bikin ilustrasi. Langsung bikin ilustrasi. 8 tipe ilustrasi saya bikinin. Karena kan 8 bulan sudah cukup, saya sudah, fact findingnya sudah sangat kuat. Saya tahu kelemahannya dia apa, saya tahu ketakutannya dia apa. Hot buttonnya apa, saya ngerti. Saya udah bikinin. Apinya kalau nggak salah 300 juta api deh waktu saya bikin. Oke, istri saya berangkat. Istri saya lagi hamil. Hamil 8 bulan. 7 bulan. 2 bulan lagi mau brojol. Teman-teman kalau yang ibu-ibu hamil 7 bulan, perutnya udah gede belum? Udah gede belum sih? Gede lah, Pak. Hah? Udah. Udah gede banget ya? Udah begah nggak sih? Udah begah banget ya? Udah begah. Udah begah banget itu. Istri saya naik kereta api Purwojaya dari Purwokerto ke Jakarta, turun di Gambir, sampai di Gambir jam 2.10. Dia tiduran di ruang tunggu stasiun Gambir, nunggu subuh dalam posisi hamil 7 bulan. Saya nggak bisa nemenin karena saya waktu itu ada kerjaan motret. Dia berangkat sendirian. Dia janjian sama temennya ini jam 10 pagi. Dia mau main ke rumah saudaranya lagi di luar negeri, jadi nggak bisa. Intinya nggak bisa lah, jadi ya sudahlah, dia ke sana. Mau ke hotel tanggung, cuma berapa jam aja, sayang duitnya, nggak ada duitnya juga, gitu kan. Jadinya dia cuma nunggu aja di emperan stasiun Gambir sampai subuh jam 6, cuci muka, jam 7 dia jalan ke rumah si temannya ini. Dia bilang, aku datangnya agak pagian ya, gitu. Mungkin jam 8 aku udah nyampe. Yaudah nggak apa-apa, sini aja. Tapi kalau aku nggak ada, kamu di rumah aja nungguin. Oke. Akhirnya dia datang jam 8 ke rumah si nasabah ini, calon nasabah ini, prospek ini. Datang ke sana, ya numpang minum-minum yang hangat segala macam karena posisi lagi hamil 7 bulan. Jam 10 dia turun, dia yuk keluar yuk. Dia keluar. Istri saya sudah bawa map, SPAJ segitu banyak, segambreng gitu kan, 8 biji. Ilustrasi 8 biji, SPAJ 1 yang warna orange gitu kan, ada logonya Dewi Pru di ujung kanan gitu kan. Nah, bawa ke atas, sudah siap-siap. Dia bawanya, ntar dulu, kita makan dulu yuk, kamu belum makan kan? Udah, tapi kita makan dulu, ngopi-ngopi. Jajaklah istri saya ke sebuah fine dining restoran di Jakarta Selatan. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Ke sana makan, lunch gitu kan. Brunch sebetulnya, jam 11-an kurang lebih. Brunch di sana sambil makan. Setiap kali istri saya mau ngomong masalah Prudential, ntar dulu, makan dulu, selalu begitu. Istri saya, oke. Sudah seneng lah, pasti akan closing. Karena apa? Dia tidak ada perlawanan. Intinya iya, tapi nanti sebentar, kita makan dulu aja. Berapa saat kemudian datang temennya, pemilik si restoran itu, dia datang. Hai Cin, apa kabar? Ya, cipika-cipiki gitu kan. Ngobrol di situ, ngobrol. Tiba-tiba dia langsung ngeluarin map. Nih ya, udah gue bikinin ilustrasinya gitu. Di ilustrasi itu ada sakupok kertas juga berwarna orange juga dengan lambang Dewi Pru juga di sebelah kanan atas. Ternyata yang punya restoran itu juga agen Pru juga. Terus si prospek ini ngomong ke istri saya, nih aku tadinya antipati sama asuransi nih Cin, tapi gara-gara dia meyakinkan saya tentang asuransi, akhirnya saya membeli asuransi. Makanya aku utang budi sama temanku ini, aku ajak dia datang ke Jakarta biar dia lihat kalau aku ambil asuransi Prudential. Closingnya sama siapa? Sama temennya. Gimana? Sakitnya tuh di sini ya Pak. Gimana? Coba nanya. Gimana? Sakitnya tuh di sini. Ayo. Siapa Cuman yang buat salah? nyaksiin kalau orang closingin dia gitu ya, Pak. Akhirnya apa? Saya utang budi sama Gita istilahnya. Saya utang budi sama Gita karena Gita gue luar biasa meyakinkan saya untuk ambil asuransi. Akhirnya oke, saya ambil asuransi. Makanya sekarang gue ambil asuransi sama lu. Makanya Gita gue ajak ke sini biar dia lihat bahwa gue ambil asuransi beneran. Gue nggak bohong, lo ini lo gue ambil asuransi. Istri saya lagi hamil 7 bulan, kondisi kurang istirahat, dibegitukan. Kira-kira seperti apa? Tega. Itu nggak brojol, Pak. Nangis dia langsung dia keluar, langsung naik taksi ke stasiun. Padahal sudah beli tiket dan keretanya itu adalah jam 8 malam. Bayangin dari jam 11 sampai jam 8 malam di Gambir.
nggak bunuh diri aja untung loh itu. Itulah alasan kenapa saya berhenti di Prudential. Saya telepon leader saya, "Der, Prudential bagus, tapi nggak buat gua. Gua kerja cari duit tapi nggak begini rasanya, nggak dibeginikan." Itu alasan utama kenapa saya akhirnya mundurkan diri dari Prudential. Gua udah capek bolak-balik nggak closing. Gilirannya mau closing malah istri saya dibegitukan. Gua nggak pernah kerja dibeginikan gitu loh. Gitu teman-teman. Tahu nggak ketika saya cerita ke leader saya ngomongnya apa? Hah? What's wrong with you? Mungkin kalau leader saya ada di depan saya, udah saya pukul, udah saya banting mungkin ya, dia ngomong seperti itu. What's wrong with you? Lu salah ngomong, kudunya what's wrong with her, not with me. Teman-teman, ternyata setelah saya perhatikan lagi, dalam 1 bulan ketika saya merenungkan setelah kejadian itu di kurang lebih bulan Oktober awal, saya merenungkan diri, saya melihat, iya salah istri saya teman-teman. Saya berhasil meyakinkan orang untuk punya asuransi. Dari orang yang tadinya antipati, hanya dia mau membeli asuransi. Yang kedua, saya berhasil meyakinkan si orang yang tadinya antipati dengan Prudential, hanya dia membeli Prudential. Tapi satu hal teman-teman, saya gagal meyakinkan bahwa kami adalah agen terbaik untuk dia. Kami gagal meyakinkan bahwa kalau mau beli polis dari kami, bukan dari orang lain. Dia nggak salah. Dia beli Prudential kok, nggak salah. Hak dia punya duit kok. Dia boleh memutuskan siapa servicing agentnya. Kita nggak bisa maksa. Gue kan udah ngejelasin closing sama dia. Lu suka-suka dia. Dia punya duit, dia nyaman. Saya baru tahu pada saat itu istri saya diajak ke sana, pulangnya dia mau ngasih duit tuh ke istri saya. Karena sudah meyakinkan saya, sudah mau beli polis, istri saya dikasih duit 1 juta. Closingnya sama temennya. Dia pikir win-win solution. Dia menjalin relasi dengan baik dengan temennya, sesama orang kaya, dan buat orang yang secara konsisten meyakinkan, dia kasih duit, sama terima kasih. So, salahnya di mana? Dia salah nggak? Enggak, teman-teman. Orang itu nggak salah. Calon nasabah. Si prospek itu tidak salah. Yang salah saya, yang salah kami. Kami lupa tidak branding diri gitu loh. Kami berlindung di balik nama besar Prudential. Kami berlindung di balik kebesaran Prudential nomor 1, number 1. Kami lupa membranding diri bahwa saya adalah agen asuransi terbaik yang harus kamu pilih. Gitu teman-teman. So, balik dengan tema hari ini digital marketing. Yuk digital marketing, tapi jangan lupa jualan diri. Balance lah antara jualan pro dengan jualan diri teman-teman. Kalau jualan pro doang, yaitu si nasabah Anda akan terbantu dengan, oh ternyata Prudential begini ya. Closing siapa? Sama orang yang dia kenal. Bukan dengan Anda gitu loh. Buat sehingga dia merasa bahwa, oh gue harus sama dia. Karena dia yang memiliki ilmu itu. Karena dia orangnya konsisten. Karena dia adalah orangnya terbaik. Gitu teman-teman. Ya. Jadi digital marketingnya seperti itu. That's why saya tidak terlalu sekali lagi saya teman-teman. Saya, bukan Anda. Saya digital marketingnya tidak melalui sosial media. Sosial media cuma buat asik-asik aja. Bahwa gue masih hidup loh, gitu aja. Gue masih beraktivitas loh. Gue masih di Prudential loh. Gue masih asik-asik aja di Bro. Gue have fun kok di Prudential. Itu doang yang ingin saya tunjukkan di sosial media. Tetapi digital marketing yang saya lakukan adalah melalui text messaging atau WhatsApp atau Telegram direct 1 demi 1. Itulah digital marketing saya. Yang kita sebut dengan marketing funneling. Bukan melalui sosial media, teman-teman. Kenapa? Karena produk kita berbeda. Bukan orang jualan misalnya ayam geprek bensu misalnya. Dia punya produk. Ayam geprek bensu. Silakan, dia mau sosial media segala macam, outletnya dia ada sekian ratus, orang beli dia untung. Tapi kan kita personal branding untuk diri kita sendiri di sosial media. Orang beli Prudential, yang untung Prudential, bukan Anda. Anda hanya the middleman, teman-teman. Posisi kita adalah the middleman, orang tengah. Orang tengah yang menjual produk lain, bukan milik kita. Kalau menurut saya salah sasaran kalau Anda brandingnya di sosial media. Tetapi brandingnya adalah di text messaging, aplikasi text messaging melalui WhatsApp, Telegram, atau apapun. Atau email atau segala macam. Langsung tembak ke orangnya 1 demi 1. Gitu ya, teman-teman ya. Itu adalah konsep yang ingin saya ceritakan ke teman-teman. Tapi sekali lagi, disclaimer-nya adalah itu saya teman-teman, bukan Anda.
itu saya. Kalau Anda, enggak lah, saya mau pakai IG aja, follower saya nambah, ya silakan. Nggak apa-apa, silakan lakukan itu. Nggak apa-apa kalau memang Anda nyaman dengan IG, nyaman dengan TikTok, nyaman dengan Facebook, ya monggo, itu hak Anda untuk melakukan itu. Gitu. Tapi kalau tanya ke saya akan jawab, saya tidak melakukan itu hanya untuk have fun, tidak untuk branding saya. Branding saya adalah melalui text messaging. Jadi saya harus hanya berkomunikasi dengan orang yang saya kenal. Kalau kenalan saya nggak banyak, ya kenalan. Ya kita kenalan dulu. Gitu loh ya. Cara kenalannya seperti apa? Ya dengan WA. Gitu ya. Oke. Teman-teman, saya akan demokan cara saya memperkenalkan diri. Ya, saya akan demokan cara memperkenalkan diri. Mungkin hanya 3 step ya. Prakteknya sebetulnya sampai 50 step, tapi prakteknya saya akan demokan 3 step saja dulu. Sehingga Anda nanti silakan Anda kreasikan sendiri seperti apa. Oke, sebentar. Bisa nggak ya? Oke. Saya menggunakan menggunakan apa namanya, Google Sheet. Google Sheet. Kelihatan nggak Google Sheet saya? Kecil Pak tulisannya. Ya harus pakai laptop. Saya Kelihatan nggak? ini udah pakai laptop Pak. Ya mau nggak mau, mohon maaf, karena ini kan mau saya tunjukin. Sebentar, saya. Zoom ya. Ya, memang gini teman-teman, ini cuma contoh aja. Sekali lagi, ini hanya contoh yang saya lakukan, bukan berarti Anda harus seperti ini ya. Artinya adalah ini cara saya melakukan yang namanya WhatsApp broadcast. Anda suka lihat ada WhatsApp broadcast itu ya? Ada yang berbayar gitu kan. Ini yang gratisan versi saya. Yuk, kita coba. Saya minta 10 orang sukarelawan untuk saya WA-in. Siapa aja namanya? Saya mau. Siapa nih? Saya tidak. Ih, dicat aja ya. Dicat aja ya. Dicat. Namanya sama nomor WA-nya. Ini Arni. Sebentar, satu-satu. Siapa? Imelda. Namanya Ibu ya, Ibu Imelda. Nomor handphonenya Bu Imelda berapa? Bu Imelda dibacain aja Bu Imelda. 818 818 961 961 383 Pak Ejo. berapa? 383. 383. Udah benar? Thank you. 818 961 1383 10 nomor. 818 961 383. 0818 961 383 ya. Iya. Oke, sip. Kemudian yang kedua siapa nih? Arni Dewita. Tar dulu, Bu Arni udahlah, yang lain dulu deh. Oh Allah Pak. Sesuai urutan dulu. Lagi belajar Pak juga Asyong. nih. Ini sesuai urutan chat ya. Pak Asyong nomor teleponnya 0821 Sedih. Oke, Pak Franz Ibu. Wardi. Yo, apa Pak Frans? Pak Asyong ini Koko ya. Koko Asyong. Jadi saya bikin kayak WhatsApp broadcast gitu, bisa ada sapaannya. Gitu, Fran. Nomor yang disampaikan ada WA-nya ya. Oke, Ibu Merly. Saya sesuai urutan chat ya. Itu Mbak Merly. Apa Koko? Neti Pak. Netue. Kok Netue? Neti Pak. Netue. Salah nulis tadi. Netia saya kasih Mbak Yu, Merly, Ya. Cici. Gitu ya, misalnya aja ya. Siapa nih? Pak Pramadi ya? Pak Pramadi. Wardi. Itu Pramadi. Pak. Urutan entah itu. Urutan pokoknya. Ong Kim Him. 10 orang aja ya, ini udah banyak banget. Anggoro. Anggoro tulang ya. Orang Batak namanya Anggoro. Wah,
Nah, ini dokter Rani. Pak. Dokter. Ya. Pak Wildan. Pak Wildan itu bapak atau ibu? Wildan cowok, Pak. Cowok ya. Berarti Mas. Dah 10. Oke. Jadi teman-teman, kalau Anda lihat di di apa namanya di layar Anda, Zoom Anda, ya, yang lainnya mohon maaf ya, karena nanti kalau kebanyakan susah juga. Jadi saya bikin dalam bentuk Google Sheet seperti ini. Jadi ada title-nya, namanya, nomor handphonenya nggak pakai 0. Kemudian kode negara 62, dan ini send now. Ini ada rumus, nanti kalau perlu saya kasih rumusnya. Nah, terus belakangnya teks. Nah, teksnya ini yang kita isi. Sebetulnya gini, kalau orangnya nggak banyak, nggak usah pakai beginian. Copy paste aja di WA tuh bisa, gitu loh. Ya, tapi ini saya bikin biar sekaligus saya mendata, saya sudah kirim ke siapa aja. Nah, caranya gimana? Caranya adalah setelah ini saya masukkan, jadi seperti katakanlah orang-orang ini saya ambil dari WA group, ya. Jadi saya katakan, apa kabar, gitu kan? Saya Herman, kita satu grup loh di WA group. Salam kenal ya, saya siapa gitu. Tolong di-save nomor saya. Jadi itu kenalannya. Yuk saya kirim satu-satu ya. Cara kirimnya adalah saya klik send now. Nanti akan muncul link, tinggal klik linknya. Nanti akan otomatis masuk ke WhatsApp. Nah, saya keren. Bu Imelda udah terima, Bu Imelda? Bu Imelda udah terima? Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Ya. Saya ulangi lagi sekarang, saya kirim yang kedua adalah untuk Pak Asyong. Pak Asyong udah terima? Kemudian saya kirim untuk France. Udah. Jadi ini WA Blast gratisan teman-teman. Ya, WA Blast bikin sendiri. Jadi kalau Anda masih komisinya belum gede, cari yang gratisan dulu ya. Nanti kalau komisi udah banyak, silakan mau beli yang apa namanya, yang berbayar nggak apa-apa. Pak Hejo, Oi. itu kenapa nggak di-share di grup aja chatnya seperti itu? Nanti habis ini Bu, sabar Bu. Enakan yang gratisan lah, Pak. Sama langkah-langkahnya, Pak. Sabar Bu. Saya mau kirim dulu nih. Oke. Pak, itu tadi kalau di trace langsung di blok gitu, send bareng-bareng bisa, Pak? Tidak rekomen Bu, nanti nomor WA Ibu diblok sama WA. Oh gitu. Jadi Ya. tetap satu-satu ya, Pak? Satu-satu. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ngasih tahu bahwa ini pasti nggak diblok, I'm not sure. I'm not sure. Pasti akan diblok juga. Gitu ya. Jadi itu kenalannya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan kirim itu di grup ya. Biar teman-teman biar tahu, itu saya kirim di grup. Sekarang saya kirim di grup 1. Itu yang pakai Google Sheet tadi ya, Pak? Kenapa? Yang ini yang Iya, itu message yang saya kirimkan melalui Google Sheet. Google Sheet ya, oke. Jadi saya akan coba contohnya tadi, saya punya Dr. Lani aja yang terakhir, saya kirim. Jadi itu saya kirim ke mereka. Setelah saya namanya scraping nomor-nomor yang saya dapat dari apa namanya dari grup. Kan kita banyak banget ikut grup ya. Kadang-kadang kita nggak kenal semuanya tuh. Nah, makanya scrapingin deh satu-satu. Gitu. Sudah saya kirim di grup tuh. Ya. Nah, message ini adalah untuk kita kenalan dulu. Bagus juga untuk grup reuni ya, Pak ya. Jadi Iya. lebih personal ya. Jadi kenalan ya, kan nggak semua grup reuni kenal tuh. Betul, Gitu kan? betul. Nah, setelah ketemu habis itu pasti kan ngobrol kan. Layanilah obrolan seperti biasa. Apa kabar? Satu-satu layanin. Ya, kalau itu udah nggak ada formatnya. Next day atau 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian atau 1 minggu kemudian kirim lagi pesan yang kedua. Oke, sekarang kita tinggal funneling yang kedua. Ini sudah mulai spesifik, sudah mulai menunjukkan siapa kita. Tapi ini sebetulnya saya lompat. Sebelumnya ada lagi yang untuk mengarahkan sebetulnya. Tapi ini jadi dari 20 step yang saya lakukan, ini mungkin step ke-6 atau step ke-7 gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Contohnya nih ya, saya akan copy dulu dari sini. Pak Herman, berarti ini bukan pakai broadcast ya? Bukan Bu.
bukan pakai broadcast. Karena Berarti ini pakai itu Excel biasa Pak ya, terus di enter langsung kirim. Iya, nanti ada rumusnya yang saya siapin. Jadi itu rumus itu langsung bekerja mengkonekkan antara bukan Excel Pak, Google Sheet dengan WA, connect otomatis. Oke, kenapa saya pakai ini? Karena di situ ada sapaannya, ada sapaan Ibu, Kak, Mas gitu kan. Oh, satu lagi saya kirim yang contoh yang bukan Dokter Lani ya. Yang punya Pak Anggoro nih, tulang. Tulang Anggoro. Jadi tinggal enter langsung ke broadcast semua gitu. Betul. Jadi nanti kayak di HP biasa ya. Iya, jadi seolah-olah kayak kita nggak bukan sistem yang mengirimkan, kan ada sapanya langsung, Mas, Bu, Pak gitu kan, Kakak, Teteh gitu loh. Dan ini ke nama-nama yang satu persatu ya Pak. Kalau di HP kan langsung semua secara umum. Kalau broadcast kan langsung semuanya. Kalau broadcast nggak bisa pakai nama. Iya kan? Kalau ini bisa pakai nama. Makanya tinggal Anda pilih-pilih lah. Kapan pakai, kapan enggak gitu kan. Ini nggak harus. Nah, mungkin seminggu kemudian setelah ada komunikasi, dia udah kenal, yuk kita udah mulai. Anda sudah mengenal diri saya di Prudensial, tapi jangan khawatir, saya di bagian edukatornya kok. Jadi saya lebih banyak ke think tank-nya, lebih banyak urusannya mikir, bagian research and development. Nah, jangan ngomongnya seperti itu. Oke, sekarang saya kirim message yang kedua, sama juga kayak tadi. Keren banget cara ngomongnya. Gitu ya. Jadi kan kita lagi mencoba branding kan, kita branding bahwa gue bukan orang sembarangan loh gitu. Gue bukan orang sembarangan. Pak Herman, sama kayak WA Blast nggak Pak Herman? Kenapa? WA Blast nggak? Sama WA Blast, kan WA Blast nggak bayar kan? Iya. Ini gratis. Gratis ya. Terima kasih. Jadi kalau misalnya WA Blast-nya sudah almarhum, kita tetap bisa pakai punya diri kita sendiri gitu loh. Gitu kurang lebihnya, teman-teman. Gampang kan? Di situ title sama nama tetap tertulis satu-satu ya Pak, Iya, jadi nggak bolak-balik nulis ya? Betul. Iya. Pak Herman, Merly mau tanya. Ya, silakan. Pak, itu bisa muncul nama sama fotonya gimana caranya? Ada linknya Bu. Linknya itu sudah saya setting, ada muncul foto dan nama. Oke, Anda perhatikan coba nih, ini saya ambil misalnya salah satu yang Pak Wildan ya, saya kirim ke grup ya. Pak Hejo, sorry, itu yang dikirim tuh double. Hah? Ada yang double ya? Narasinya sama. Ada yang double ya? Yang punya siapa tuh? Yang Dokter Lani sama Anggoro beda nama sama doang. Iya emang, cuma beda nama. Saya kasih tahu bahwa itu pesannya berbeda-beda, tapi sapaannya dan namanya beda-beda, Bu. Tapi kan isinya sama. Iya memang. saya mau menunjukkan bahwa dengan cara seperti ini Anda bisa masukin dengan sekian ratus nama dengan sapaan yang berbeda-beda, namanya beda-beda, pesannya Nama otomatis beda. tersplit dengan nama dan sapaan yang berbeda-beda gitu loh, Bu. Gitu. Ya, jadi ini yang saya sampaikan. Pesannya sama ya Pak? Teksnya Sapaannya sama, namanya beda Pak Hejo. Betul, gimana sih Ibu ini? Saya kasih contoh. Contoh dua, satu punya Dokter Lani, satu punya Pak Anggoro. Kopi. Gitu Mari loh. kopi. Ibu kurang ngopi nih. Jadi saya kasih contoh dua message tadi. Message-nya sama, cuma sapaannya beda gitu loh. Yang satu sama. tulang Anggoro, yang satu Dokter Lani. Iya kan? Iya kan? Iya. Nah, gitu Bu, ya. Jadi bukannya beda. Kata-kata. Kata-katanya sama, teksnya sama. Jadi teksnya kita bikin cuma satu. Kalau Anda lihat di layar, ini teksnya cuma satu nih. Kemudian hanya namanya beda-beda. Ini mau sampai 100 juga nggak apa-apa. Cukup lah, satu hari kan maksimal 20 lah. Satu hari kirim 20 message. Pagi 5, siang 5, sore 5, malam 5 boleh. Atau mau dibagi lagi, pagi 2, jam 10 2, siang 2, jam 3 2, sore 2, malam 2 juga boleh. Japri ya Pak berarti ya? Kenapa? Japri ya berarti ya? Apa? Nggak dengar saya. Japri ya Pak artinya? Iya, Japri. Ya, Japri, nggak boleh di blast. Ya ini blast sebetulnya, tapi mereka taunya Japri. Gitu loh, mereka taunya Japri. Kenapa Japri? Ini tadi step awalnya itu kita download WA Blast dulu atau gimana Pak? Bikin Bu, ini saya bikin sendiri. Bu. Saya bikin sendiri ini saya. Jadi saya cuma nunjukin Ini nanti aja. yang Bapak akan kirim itu yang ada rumusnya itu ya? Kalau perlu, kalau mau nanti saya kasih. Ya, Mau tapi banget dong Pak. saya kasih pun betul Anda bisa bikin.
Karena Paling nggak kan ada contohnya, Pak. Jadi Pak Herman nanya dong, ya, ini kan Bapak kirim message nih. Ya. Nah, terus di sini ada http Herman Joseph. Ini kita bisa ganti, kita kan punya link. ya. Linknya kita sendiri, Iya ada dong. nggak yang Bapak Nah, bikin? Yang saya ingin menunjukkan ke teman-teman, karena kemarin ada pertanyaan nih, kalau nggak salah Pak Darius. Pak Darius ada nggak nih Pak Darius? Dari Batam. Ada nggak Pak Darius? Dia nanya gini, Pak, saya udah punya domain sendiri. Bisa nggak itunya Voga-nya diganti domain saya? Ya nggak bisa, Pak. Domain Bapak yang nggak bisa Voga nggak bisa diganti domain Bapak. Yang bisa adalah domain Anda di redirection ke linknya Voga. Nah, sekarang saya menggunakan domain saya punya domain sendiri, namanya www.hermanjoseph.com. Nggak bisa diklik ya, Pak? Bisa dong. Bisa. Kok saya nggak bisa klik ya? kita bisa kayak gini, gimana caranya Pak? Sebentar. Yang nggak bisa ngeklik karena Ibu belum nge-save nomor ini. Ya, Ibu save dulu Oh nomornya. iya, pantesan. Ketahuan kan? Kan tadi saya bilang, save dulu nomornya, kan gitu kan? Yo. Iya, sorry. Save dulu nomornya. Kalau save nomornya baru bisa ngeklik. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Itu ini salah satu proteksi dari WhatsApp untuk keren. menghindari terjadinya spamming. Gitu loh. Jadi dia hanya bisa membuka link untuk orang yang sudah di-save nomornya. Kalau nggak di-save, nggak bisa dia. Oke, teman-teman, jadi gini. Saya nggak ngomong masalah caranya, teman-teman ya. Kalau caranya silakan saya yakin Anda kreatif lah. Nggak usah bikin pakai Google Sheet juga nggak apa-apa kok. Ngetik sendiri juga bisa kok pakai WA. Sehari paling cuma 20, jadi nggak perlu pakai WA Blast juga nggak apa-apa sebetulnya gitu loh. Tinggal bikin satu tipe, ganti aja namanya, send. Saya lagi kan nggak sulit gitu loh sebetulnya. Betul nggak sih? Ya, jadi nggak perlu pakai WA Blast sebetulnya. Ini saya bikin WA Blast karena daripada saya ngetik satu-satu gitu loh. Gitu aja. Jadi saya tunjukkan ke sana. Jadi arahnya bukan berarti Anda harus pakai WA Blast, enggak. Anda bisa sendiri satu-satu. Dulu selama ini juga saya lakukan juga satu-satu, nggak pakai WA Blast, enggak gitu. Karena sehari paling Cuman 20 cara bikin kok. itunya tadi ya, Pak ya? Cara bikin Google ininya tadi ya? Saya tidak terlalu konsen pada cara pembuatan WA Blast dengan Google Sheet, Bu. Saya tidak konsen ke sana karena syaratnya banyak. Requirement-nya banyak. Salah satunya adalah harus ada Google Sheet di laptop Anda. Yang kedua adalah ada aplikasi WhatsApp di handphone Anda. Bisa connect nggak? Nah itu saya harus lihat sendiri. Kalau nggak lihat sendiri saya agak sulit untuk menjelaskan, membantu Anda. Gitu teman-teman ya. Saya ingin menunjukkan kalau kita kreatif sebetulnya nggak usah beli aplikasi yang mahal-mahal, kita juga bisa gitu loh sebetulnya. Saya tuh bisa ngelakuin itu sendiri. Saya tunjukkan ke Anda dan ternyata saya bisa, gitu kan. Jadi kan jumlahnya kan nggak banyak. Sehari let's say 20 orang aja sehari. Itu kalau satu bulan ada 600 orang loh. Jadi kalau 20 orang kan nggak perlu pakai aplikasi, cukup pakai WA saja. Iya. Gitu loh. Jadi nggak perlu harus berbayar. Kecuali Anda punya nasabah 7.000 orang yang harus disapa setiap hari. Mau nggak mau Anda punya aplikasi WA Blast. Gitu loh teman-teman. Ya tapi kalau Anda cuma agen, kalau kita ada seorang agen asuransi, paling sehari komunikasi dengan 20-30 orang. Nggak perlu WA Blast kalau menurut saya sih. Gitu ya. Oke, jadi Ijo, ya. ini yang WWW itu bisa yang kita punya kan, ini tinggal ganti nama kita itu ya? Yang mana? Yang HTTP itu loh, Pak. Herman Joseph. Iya. Ibu nggak punya yang kayak gitu, Ibu harus bikin sendiri domainnya. Tetapi itu bisa langsung dikonekkan, diganti saja dengan linknya WAMI, Vogami misalnya. Jadi hermanjoseph.com-nya diganti jadi vogadetail.com/me/nama Anda atau username Anda. Itu connect ke sana. Nah, di message yang ketiga ini saya akan kirimkan linknya adalah link PPH Plus. Ya, ini saya kirimin nih ke Bu Imelda nih. Saya juga ya, Pak? Nanti saya kirim ke grup. Oke. Semuanya saya kirim ke grup nanti. Nah, saya juga kirim pesan 10 dulu. Tanpa ini ikan salem. Oke. Sudah terima belum tuh yang saya kirimin tuh? Udah, Pak. Sudah terima ya? Kirim ke grup dong, Bu. Sambil saya kirim. Ibu ada di grup berapa? Saya grup 1 saya kirim ya. Nah, ke grup 1 Bu kirim, Bu. Yang ada di grup 2, ada yang terima message ini Pak Anggoro di grup berapa, Pak Anggoro? Yang 2, Pak. Ada di grup 1. Oh, grup 1 juga. Yang lain, yang di grup 2, grup 5 tolong dikirimin dong. Yang ada di sana.
Kirimin apanya Pak? Belum Yang terima dikirim? Pak. Di forward. Ya, saya grup 1 udah dikirim ya. Nah, Grup 3 belum ada loh Pak. ya, saya kirim ke grup 3 ya. Oh, di udah ada tuh. Belum ya? Udah ada. Pak Wildan udah kirim. Grup 5 belum, Pak. Bukan. Oh, kalau ini lebih spesifik ya Pak ya, misalkan tentang PPH Plus ya. Iya, jadi silakan Anda bisa jadi kan kita kan bisa ngomong macam-macam tuh. Kita bisa bahas tentang PPH. Makanya saya bilang, saya punya step sampai 20 step untuk digital marketing. 1, branding diri, nanti lama-lama pelan-pelan sudah mulai menginformasikan tentang produk, terus tentang pola pikir, tentang servicing gitu. Jadi linknya kan banyak banget tuh, linknya Voga Digital Tools-nya kan banyak banget. Nah itu yang kita kirimkan, tinggal prolognya aja, ngomong prolognya mau seperti apa, gitu teman-teman. Oke, jadi kalau saya... Prolognya itu yang dibagi di grup ya Pak? Kenapa? Minta gratisan lagi. Emang. Nah, prolognya itu kayak kalau sekarang saya mau coba share deh yang di grup deh. Nah, kita Ya Pak, prolognya aja Pak. Nanti yang lainnya dikerjakan sendiri. Nah, contohnya tuh, itu udah saya kirim contohnya tuh. Ya misalnya contoh kita lagi mau ngomong masalah PPH Plus. Tapi, grup 5 belum ya? Maaf, grup 5 anak tiri. Sebentar. Ya, grup 5 belum dari tadi Tuh. Pak. Oh iya, kasihan banget grup 5. Saya. Maaf. Yang pesan Jadi nggak nyambung kalau nggak dimasukin ke grup Pak. Iya. Grup 5, mana grup 5? Grup 5. Oke. Jadi begini, yang ingin saya tunjukkan pertama adalah contoh nih, yang message yang kedua. Ini lebih ke arah kita lah ngomong, gue lagi belajar bikin website. Sekali lagi teman-teman, saya lagi belajar bikin website, bukan saya lagi belajar nulis loh. Perhatikan, kalau saya lagi belajar nulis kesannya Anda belajaran gitu. Tapi kalau saya lagi belajar bikin website, kan kelihatan Anda lagi mencoba menjadi orang yang digital gitu. Gadget savvy lah gitu lah ya. Nah, jadi saya bikin tolong ya di review ya, ada masukan feel free, silakan informasi ke saya gitu. Jadi satu ada edukasinya, kemudian yang kedua juga ada isinya lah, ada kontennya. Nah, digital marketing yang seperti ini yang saya lebih recommended teman-teman. Ya, lebih recommended. Kenapa? Spesifik Anda menceritakan siapa diri Anda. Apa yang ada di otak Anda langsung jelaskan ke sana. Siapa Anda jelaskan di situ. Sehingga orang langsung, wah gila nih orang. Serius nih bikinnya nih, gitu loh. Serius dia mengedukasi itu. Kalau Anda cuma mengedukasi ini, kalau link ini Anda taruh di Instagram misalnya, atau di Facebook, atau segala macam, sampai lalu orang melihatnya. They don't know you. Mereka nggak ngerti Anda. Ya, tapi kalau WA, Japri, ngerti siapa Anda gitu. Artinya lebih reachable gitu ya, lebih terjangkau loh kalau bisa ngobrol dengan Anda. Tidak tertutup kemungkinan setelah Anda sering kirim ini, mereka akan banyak curhat pada Anda. Banyak nanya. Saya udah punya polis mas, katanya. Wah selamat dong punya polis. Kalau udah punya polis, terus gimana jawabannya? Anda jawabnya gimana? Polis apa? Sudah punya polis prudensial belum? Pasti dia akan ngomong, punya gitu kan. Punya, ya. Oke. Saya kirimin ya, saya ada link nih. Saya baru bikin nih kemarin. Baru banget jadi. Saya kirimin. Nah nanti kalau mas, bapak, ibu, tante mau klaim, nah tinggal buka aja link ini. Gampang banget, sederhana banget. Kirimin VogaCare. Selesai. Jadi dia berkelit apapun Anda bisa langsung menjawab. And ini adalah branding yang sangat powerful kalau menurut saya. Personal branding yang sangat powerful. Langsung ke sasaran. Langsung nusuk ke jantung gitu loh. Tapi kalau di sosial media, platform besar, mainstream gitu kan, Facebook, YouTube, kemudian IG, agak sulit karena Anda bersaing dengan banyak orang. Keroyokan, sikut-sikutan di sana. Di sini enggak, Anda langsung one on one. Gitu loh teman-teman. Tinggal Anda fokus saja, satu hari kirimin 20 aja deh, 20 message deh.
WA, 1 hari. Silakan Anda bagi. Jam 7 pagi kirim 2, jam 9 kirim 2. Ada beberapa pakar yang mengatakan saat yang tepat mengirim pesan adalah jam sekian, ada. Ya. Kalau saya ya, semua saat adalah tepat. Mau pagi, siang, sore, malam tepat kalau menurut saya. Karena kita nggak pernah tahu ada orang yang nyaman lihat handphonenya pagi, pada saat sarapan dan pegang handphone. Kan sekarang kan tipikal orang begitu sarapan, foto makanan dulu baru baca pesan kan. Yang kedua, mungkin pada saat dia lagi di jalan ke kantor, mungkin dia naik MRT atau disopirin sopir, di belakang dia bisa pegang handphone. Itu sekitar jam 8 sampai jam 9. Atau mungkin pada saat menjelang makan siang, udah mulai kelaparan tapi cuma nggak boleh makan siang, pegang handphone. Itu saatnya dia. Atau pas jam makan siang, habis makan siang sambil mau ngerokok, sambil ngelihat atau sambil makan dessert, sambil minum jus, sambil lihat. Sore jam 3 coffee break jam 3 pegang handphone. Sore jam 5 pulang kantor sambil naik MRT atau naik angkutan umum atau sambil di mana lah dia sambil ngopi nunggu ganjil genap, dia bisa nonton. Malam menjelang makan bisa jadi. Menurut saya jadi tidak ada saat yang menurut saya tidak tepat. Semua saat adalah tepat. So banyakin probabilitas. Sehari 20 orang deh. Sehari 20 nama Anda kirimin. 20 kali 30 itu 600 nama loh. Bagaimana cara mendapatkan 600 kontak? Scraping data dari grup pengajian, grup gereja, grup orang tua murid, grup reuni, segala macam grup lah, grup demo, ya, grup apalah segala macam, grup apa saja. Karena gini, kita bisa 2 cara, kita bisa jualan dan kita bisa merekrut. Iya, bagus banget mas, cuma saya belum punya duit. Nanti ya kalau saya punya rezeki. Gak usah nunggu rezeki. Saya kasih rezeki mau. Yuk, nih, baca linknya. Kirim Vogabis. Gak usah nunggu rezeki mah gak usah ditunggu. Kejar. Gue kasih nih. Yuk. Biar nanti kamu punya polis yang bayarin orang lain, bukan kamu. Gitu. Ya kita bisa ngomong seperti itu teman-teman. Jadi banyak cara. Siapapun orang itu. Gak usah seleksi di awal. Ada berbagian leader mengatakan lebih baik saya seleksi di awal karena saya nggak mau bawain beban kelamaan, terlalu jauh. Tapi kalau digital begini kan bebannya nggak terlalu berat daripada Anda harus datang. Kalau zaman dulu kan rekrut datang ke kantor gitu ya, datang ke kantor kemudian nanti di training di kantor, itu beban buat Anda. Kenapa? Anda harus kasih makan. Satu agen berapa sih? Satu nasi kotak berapa sih? 20.000, 25.000 ya. 20 orang. Udah 450.000 loh 1 minggu. 1 bulan udah berapa tuh 4 kali training. Belum M3, 8. Waduh, bisa bangkrut tuh. Makanya kadang-kadang seorang leader kadang-kadang suka emosi ketika agennya nggak aktif. Dia berpikir berapa banyak nasi kotak yang sudah hilang sia-sia gitu loh. Jadi, waduh nasi kotaknya berapa ini? Belum ngopinya, belum diajak nontonnya, nggak taunya hilang. Ya. Nah, sekarang kan digital, nggak perlu ngumpul sebetulnya pakai handphone. So, apa bebannya? Nggak ada. Dia nggak mau datang ya nggak apa-apa. Silakan, kamu belajar aja dari Voga, belajar aja dari Proofforce, ikut training Zoom, selesai, nggak ada beban. Yang Anda ajak ngobrol, yang Anda ajak ngopi, yang Anda dampingi adalah orang yang komitmen, ada case, diajak ketemu mau datang. Nah itu yang konsentrasi. So sebenarnya Anda nggak bawa beban apa-apa. Anda tebar jala sebanyak-banyaknya. Gitu sih teman-teman. Ya, itu digital marketing versi saya, versi Voga Digital teman-teman. Jadi saya lebih rekomendasi Anda melakukan digital marketing dengan melakukan teknik marketing funneling. Ya, funneling itu kayak torong gitu ya, torong air gitu ya. Apa sih bahasa Indonesianya torong apa sih? Orang Jawa ngomongnya torong gitu, corong ya, besar. Corong Pak, corong ya, gede di depan, lama-lama ngecil gitu ya. Kalau zaman dulu yang buat beli minyak tanah gitu kan, pakai gitu. Ibu saya dulu soalnya raja minyak tanah, jadi pakai gitu. Jadi pakai corong, jadi funneling itu kayak corong. Gede. Nah, di awal message yang tadi saya contohkan tadi adalah untuk berkenalan dulu. Itu gede banget. Mungkin potensinya 1:100, 1:200 mungkin ya, yang hanya berlanjut. Paling tidak, siapa yang akan kita teruskan? Nah, kalau Anda menggunakan cara seperti ini, teman-teman, kalau Anda menggunakan konsep seperti ini, jadi mudah. Nanti orang yang reply kelompokkan lagi, bikin grup lagi sendiri.
kan sehari 20, 1 bulan 600, dan 600 itu siapa yang respon? Katakanlah yang respon misalnya 20 orang. Nah, 20 orang bikin grup sendiri, namanya taruh di sini dengan message yang berbeda. Bagi orang-orang yang nggak respon, kumpulkan di grup yang lain. Mungkin kirimkanlah pesan-pesan yang sifatnya netral. Apa yang pesan yang netral? Misal nih pesan yang netral, misalnya informasi tentang kalau grup orang tua murid ya berarti informasi tentang tumbuh kembang anak misalnya gitu ya, tentang jadwal puasa, tentang manfaat diet kayak gitulah. Jadi yang nggak ada hubungannya sama asuransi lah, tapi tetap menjalin komunikasi. Kelihatan orang yang respon dengan materi asuransi dan orang yang nggak respon. Yang nggak respon tetap kirimin, cuma kirimin link-link yang sifatnya netral. Tujuannya apa? Menjalin kedekatan. Ketika mereka japri, apalagi begitu Anda update status, dia komentar, artinya dia siap untuk mendengarkan lebih dalam lagi dari Anda. Itu adalah target market dari yang tadinya cuma suspek, akhirnya bisa menjadi lead gitu loh. Nah, lead itulah nanti kita bisa lanjut menjadi prospek gitu teman-teman ya. Itu cara digital marketingnya Voga itu seperti itu teman-teman. Jadi lebih fokus kepada Anda gunakan aplikasi text messaging, bisa melalui WA, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui WhatsApp atau melalui Telegram atau melalui email dan yang lain-lain. Di sosial media yang mainstream, TikTok, Facebook, IG, asik-asik aja. Anda posting yang asik-asik saja. Bahwa Anda adalah orang yang fun, Anda adalah orang yang cinta keluarga, Anda adalah orang yang enak diajak ngobrol, orang yang lucu, ya, orang yang kreatif. Itu aja di sana. Ya, sesekali Anda bolehlah posting tentang produk Prudential, tapi jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering, kadang-kadang bagi orang yang belum dekat dengan Anda jadi males mau deketin Anda. Gitu ya. Gitu sih teman-teman. Itu aja sih mungkin dari saya. Sharingnya. Ada yang mau tanya? Silakan. Pak Hejo, ini kan perkenalan. Taruh Pak Ani, saya baca chatnya dulu dari Bu Merli ya. Bikin cara tadi linknya ke IG messaging bisakah? Saya belum nemu cara ke IG messaging Bu, belum. Saya baru nemu yang untuk yang WhatsApp, kebanyakan hanya WhatsApp sih, WhatsApp atau Telegram. Tapi kalau untuk platform IG dan messagingnya Facebook belum, gitu sih. Sip. Thank you Pak. Siap, sama-sama. Oh ya Bu Arni, silakan. Pak, ini udah dibaca di grup 1 tentang awal perkenalan, lanjutan, dan produknya. Nah, berkenan nggak Pak? Ini kan PPH Plus ya Pak ya? Boleh dong Pak, yang untuk pecinta sama penyakit kritis. Insya Allah. Gratis Pak, gratis amal. Makasih Pak Hejo. Gratisan melulu nih mintanya nih. Iya dong Pak. Pak Hejo nanya dong. Sebentar Bu, ini dari Pak Asyong. Tadi bilang kalau penerima message tidak save nomor kita, nggak bisa buka linknya. Betul Pak, jadi kalau dia nggak nge-save nomor kita, Anda kirimin link, dia nggak bakal bisa. Warnanya hitam, bukan biru. Jadi dia harus save. Makanya di message yang pertama, saya bilang apa? Pak, save ya nomor ini. Tujuannya itu. Tujuannya setiap kali kita ngirim link, dia bisa langsung klik dan connect. Makanya Anda lihat deh message saya yang pertama. Salam kenal, saya Herman, kita teman satu grup gitu kan. Tolong save nomor saya ya. Gitu. Itu dulu. Terus nanti kan chatnya, oke salam kenal Pak. Sebelum diakhiri pembicaraan misalnya, oke thank you, sampai ketemu lagi ya Pak. Salam buat keluarga. Oke Pak. Pak, sekali lagi jangan lupa ya Pak, save nomor saya ya. Ingetin lagi. Kadang-kadang orang suka lupa untuk nge-save nomor gitu. Ya tujuannya sebenarnya itu Pak. Satu saat kita mau kirim broadcast atau kita mengirim message yang begini dengan link, dia nggak bisa buka tuh linknya kalau nggak nge-save. Gitu. Oke, silakan tadi siapa Dokter Lani ya? Silakan Dok. Pak Herman, kalau sudah di-save itu apakah ada kemungkinan kita di-ban sama orang itu? Bisa, diblokir. Kalau dia nggak nyaman dengan yang kita kirimkan, dia bisa blokir. That's why jangan terlalu sering. Jangan satu hari ngirimin 3 kali ke orang yang sama. Orang juga terganggu juga. Maka yang paling tepat paling nggak seminggu sekali. Ya, antara 3 hari sampai 1 minggu lah. Kalau dia ada respon, boleh lebih sering. Tapi kalau dia nggak ada respon, jangan dibombardir. Itu namanya spamming, Bu. Itu udah spam. Itu dia bisa lapor ke maaf, dia bisa lapor ke WA, nanti nomor Anda diblok.
Malah nomor Anda nantinya jadi dia nggak bisa dipakai, bisa lebih dari 2 hari. Sayang nomor Anda. Gitu teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, nanya Pak. Lucy. Ya Bu, Dok. Pak, itu gimana cara bikinnya yang HTTPS itu nggak muncul TV, nggak muncul wajahnya. Kan kalau kita share dari Voga, itu kan beda tampilannya Pak, langsung muncul foto kita. Gimana tuh Pak? Punya Ibu nggak muncul fotonya? Justru nggak mau muncul kan yang Pak Hejo share ini kan cuma HTTPS www.hermanjoseph.com gitu kan. Nah kalau kita share langsung dari Voga, itu tampilannya kan beda Pak. Oh gini Bu. HTTPS www.voga digital. Saya tadi nggak muncul itu karena saya terlalu cepat nge-send-nya. Sebetulnya kalau saya tunggu sebentar tuh muncul. Gitu. Bukannya bagus nggak muncul Pak, nanti begitu diklik kan foto kita muncul. Maksudnya Ibu nggak mau fotonya muncul? Iya, pada waktu broadcast yang message ini, foto kita jangan muncul. Nanti begitu kita klik HTTPS-nya, baru muncul gitu Pak. Kan kalau kita share langsung dari Voga, itu kan foto kita muncul Pak. Jadi kan makan space ya? Ya sebetulnya nggak makan space Ibu. Sebetulnya itu hanya, sekali lagi itu branding Bu. Jadi saya buat branding. Jadi Ibu nggak bisa menonaktifkan itu satu-satu. Karena memang sudah saya bikin aktif terus. Maaf. Terus. Seperti caranya Pak Hejo ini aja gini. Jadi cuma satu baris. Kalau mau ini kan. Ibu mau kirim tanpa keluar foto, Ibu ngirimnya cepat. Nggak usah nunggu lama. Paste, send. Langsung. Itu nggak keluar fotonya. Tapi kalau paste, tunggu udah sebentar. Dicoba, tetap aja nggak bisa. Kalau sudah pernah muncul, dia akan muncul terus. Sekali dia sudah muncul, dia akan muncul terus Bu. Ibu coba pakai link yang lain. Ibu pakai link yang lain, cepat ngirimnya. Nah, kalau misalnya Ibu misalnya ini udah muncul nih. Ini muncul terus nih. Ibu restart handphonenya di restart. Itu temporary memorinya itu akan hilang. Nah, itu nggak akan muncul, Bu. Gitu caranya gitu. Dicoba deh. Ya. Cepat-cepat aja kirimnya. Jadi kalau Ibu pakai pakai Google Chrome, kalau Ibu share WA itu langsung kekirim. Itu nggak keluar fotonya itu. Tapi kalau copy link itu keluar gitu. Ya kalau kita mau di tengah-tengah seperti ini kan ini kan diselipin Pak. Nah caranya Ibu ngetik dulu. Ibu pakai handphonenya apa? Samsung. Iya. Pakai Samsung Note. Ibu ngetik dulu Samsung Note. Habis itu langsung copy, langsung paste send. Dah, itu nggak kebawa tuh fotonya. Oke. Thank you. Siap. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Pak, maaf Pak. Saya maafkan. Iya, sorry. Enggak, soalnya saya kan ada beberapa kali absen. Jadi mau tanya, tapi nanti di grup kalau memang nggak bisa dijawab di sini. Enggak, dulu kan yang apa sih yang acara grup selling waris ya Pak ya, kan sempat ada pertanyaan kalau misalnya kita nasabah buatin tapi bukan keluarga inti. Nah solusinya bagaimana ya? Kebetulan saya kemarin satu udah meninggal. Tapi itu memang ahli penerima benefitnya itu keluarganya. Nah ini dia ada beberapa nasabah lagi ya, saya khawatir aja ya namanya. Udah berumur juga, takutnya nanti begitu meninggal ternyata nggak bisa diterima, itu bagaimana ya Pak solusinya? Jadi ini yang bukain polis kebetulan ada tante, ada kakak ipar ya. Ya begitu gimana ya Pak solusinya? Soalnya kan udah telanjur dibuka polisnya ya, umur kan kita nggak tahu ya. Kalau yang kemarin ini juga. Bu, Ibu ikut besok Rabu aja ya. Saya jawab nanti hari Rabu ya, jangan sekarang karena kita temanya tentang digital marketing sekarang. Ya. Iya, hari Rabu ya Pak ya. Rabu depan ya Pak ya. Nah, nanti saya jawab di sana ya. Iya, baik. Kita sekarang makasih, temanya Pak digital Hejo. marketing soalnya Bu.
Nanti yang Iya, lainnya iya, kasihan. nggak apa-apa. Ya, oke, siap. Thank you. Mumpung ketemu Bapak, makasih Pak. Siap. Thank you. Oke. Pak Hejo nanya dong. Yes. Ini kan ya saya lihat kalau di sini punya saya ya http://me4e.Frida.Hotmanenggolan. Bisa nggak kalau dikecilin aja namanya jadinya, atau Poga digitalnya nggak usah keluar? Misalnya kayak Bapak nih langsung www.herman.com gitu. Itu yang tadi ditanyain. Bisa Ya, Bu, I Ibu see. beli domain sendiri. Hah? Ibu beli domain sendiri. Oh, Ya, Ibu- harus beli lagi Pak, satu lagi gitu. Ya enggak di saya belinya, ke orang lain, ke penyedia domain, bukan saya. Gitu. Kalau Ibu pakai Voga, masa Voganya mau dibuang? Kejam amat sih Bu. Oh gitu. I see. Oke, thank you Ya. Pak. Nah, buat teman-teman yang nggak mau linknya panjang-panjang, Anda bisa pakai domain Anda sendiri, nanti di redirection. Kalau nggak tahu cara redirection, nanti tanya saya, nanti saya ajarin cara redirection. Yang penting Anda udah punya domain dulu. Anda punya domain, Anda punya hosting sendiri. Kalau nggak tahu cara bikin domain, udah sini saya bantuin beli domain sama hosting, tapi saya dikasih fee ya. Murah kok sebetulnya domain sama hosting itu, paling nggak nyampe berapa sih? Nggak nyampe 1 juta setahun. Nggak nyampe 1 juta setahun. Jadi kalau Anda pengen punya, kayak saya kan punya domain situ tuh, www.hermanyosef.com gitu. Nah nanti saya bisa bikin email, namanya misalnya surat@hermanyosef.com atau admin@hermanyosef.com atau personal.assistant@hermanyosef.com. Itu bisa, Anda bisa bikin email seperti itu. Jadi kayak email sendiri, jadi bukan email gratisan dari Gmail atau dari yang lain gitu. Bisa juga bikin seperti itu. Jadi nanti Anda bisa bikin add-on domain, bisa juga nanti di misalnya hermanyosef.com/apa khusus untuk linknya apa. Gitu sih. Kadang-kadang kita perlu kalau memang Anda memerlukan itu ya silahkan. Nah, itu ada yang 600.000 malah. Yang 200.000 juga ada sih. Cuma saya nggak tahu seberapa ininya ya, kapasitasnya, bandwidth-nya berapa, saya nggak ngerti. Nggak nyampe 1 juta lah itu semuanya itu sih. Kalau Anda mau sedikit investasi ya silakan. Tapi kalau belum ya silakan pakai linknya Voga dulu lah. Gitu sih. Pak, nanya Pak. Ya. Ada Pak. Masih bingung nih Pak. Ini jadi gimana nih Pak? 90.000. Nah, apanya 90.000? Saya ya Pak ya. Pak. Loh, yang nanya siapa sih? Astuti Pak. Iya Bu Astuti, kenapa Bu? Hejo bingung. Iya, nggak keluar soalnya di Zoom saya. Iya Bu Tuti. Ini masih bingung nih Pak. Ini kalau kita mau memakaikan link ini tinggal ganti nama kita doang Pak ya. Di Jadi linknya. di copy paste gitu ya. Bu, saya tidak mengatakan harus pakai ini, enggak, itu cuma ide. Silakan Ibu nanti bikin sendiri. Kalau Ibu mau bikin sendiri silakan. Itu kan saya mau nanya ke teman-teman, emang bikin teks di WA susah? Enggak kan? Kan Anda sudah biasa WA-an kan? Anda sudah biasa WA-an dengan semua orang. Masa bikin WA aja susah? Ya susah lah kalau panjang-panjang Pak. begini, Cuman Pak. kalau untuk produk kan banyak ribet. Kalau gratis kan enak. saya nggak jamin bisa kasih itu ya, karena itu sudah Enggak, keluar dari ranah kalau Voga dari- ya, gitu ya. Kalau dari Pak Hejo ini kan lengkap gitu loh. Jadi kita nggak bisa mikir lagi. Gitu Nah, ya. Waduh, kasihan saya ya. Gitu. Bukan kasihan ya Bapak ekspor gini kok. Gini lah. Jadi maksudnya gimana nih Pak? Ini tadinya kita dari yang mie itu aja ya? Bukan ya? Gini. Namanya digital marketing adalah Anda ingin branding diri Anda. Tergantung tema apa yang ingin Anda sampaikan. 3 contoh tadi yang saya sampaikan, 3 message yang saya sampaikan itu contoh. Yang pertama adalah cara Anda kenalan, ya. Kenalan dengan orang yang dia belum nge-save nomor Anda. Nah, Iya. kalau dia sudah kenal Anda kan nggak perlu itu dikirimkan kan? Kalau udah Iya. kenal teman Anda tuh udah biasa hahaha itu, ngapain dikirimin itu kan nggak perlu. Itu hanya misalnya menambah database prospek Anda atau calon lead Anda gitu kan. Makanya saran saya ikutin banyak-banyak grup scraping, ambil tuh nomornya tuh. Caranya save-in satu-satu atau
nge-save kan nanti bisa jadi dia nggak ada namanya, makanya kalau pakai Google Sheet ini lebih enak, tinggal nomor WA-nya ditaruh di copy di situ, namanya dikosongin, nomor sapaannya dikosongin, nanti di message-nya cuma tulisannya selamat pagi gitu doang, nggak ada, jadi masih bisa. Setelah dia reply, dia akan nanya, Pak, ini saya bicara dengan Pak siapa ya Pak, dia ngasih tahu namanya, nah Anda tinggal save namanya, itulah cara Anda berkenalan di WhatsApp. Jadi kita yang nge-save nama dia, bukan dia yang nge-save nama kita. Bu, di WA grup kan kadang-kadang WA Anda kan kadang-kadang ada yang plus 62 nomor sekian nggak ada namanya. Oh kan? Iya, Iya kan? benar. Betul kan? Ya. Nah, untuk mengirimkan itu kan Anda harus nge-save dulu baru bisa Anda kirimkan WA dong. Kalau Anda nggak nge-save kan Anda nggak bisa kirim WA dong. Iya. Ya kan? Nah, kalau pakai Google Sheet, Anda nggak perlu nge-save dulu, bisa langsung kekirim. Gitu loh. Tapi kalau Anda ribet pakai Google Sheet kayak saya ini, ya sudah, save aja dulu, kasih nama yang lain, misalnya namanya adalah lead 01, boleh aja, nanti begitu dia mau nama saya ini, gantilah namanya, diedit. Gitu loh, Bu. Karena untuk bisa mengirimkan message, Anda harus nge-save dulu nomornya. Ada sih aplikasi pihak ketiga yang bisa mengirimkan tanpa nge-save tuh ada. Tapi nggak usah ribet-ribet lah, pakai WA aja dulu. Satu, kenalan dulu. Setelah kenalan, chit-chat lah selama 1 minggu. Yang ringan dan yang lucu dulu, jangan yang berat-berat. Minggu kedua sudah mulai ngeracunin. Kirim apa? Fogami, kasih tahu. Saya lagi bikin begini nih, atau kirim artikel, atau kirim macam-macam tuh. Di Foga Paspor kan banyak tuh di bagian bawah. Nah, kirimin itu dulu 1, 2, 3 kali, baru ada kirimin Fogami. Jadi maksudnya kalau lebih 1 bulan kemudian, kurang lebih 1 bulan ya. Bro, guys, sis, gue lagi belajar bikin website nih. Gimana website gue? Tolong review ya, kalau ada masukan silakan kasih saya masukan. Itu sudah mulai masuk tuh. Jadi paling enggak kenalannya sudah langsung masuk ke branding. Setelah masuk ke Fogami, nanti pelan-pelan kirimin artikel-artikel yang spesifik pada produk. Atau WA kayak saya tadi. WA, bro, lu kalau punya teman yang lagi perlu kan, coba Anda baca WA saya tentang PPH. Saya nggak nawarin dia beli PPH kan nggak. Bro, kalau lu punya teman yang kriterianya seperti ini, tolong kirimin ya pesan gua. Kan begitu. Coba baca deh. Baca di grup deh. WA saya PPH Plus yang terakhir. Message nomor 3. Ya. Bro, kalau lu punya teman, sahabat, teman, saudara yang ciri-cirinya kayak dari bawah ini, tolong lu forward ya pesan gua ini ke mereka, siapa tahu mereka perlu. Kan sebetulnya kita mau prospek dia, tapi caranya minta tolong dia ngasih ke orang lain gitu. Syukur-syukur itu dilakukan oleh dia, ya kan? Tapi paling tidak kita sebenarnya mau nembak dia sebetulnya, gitu loh. Oh ya Pak. Nah setelah itu, misalnya Anda membagian yang lain, mau selling page kayak mau apa, silakan kreativitas Anda lah teman-teman. Kan nggak mungkin semuanya harus saya suapin satu-satu, kan nggak mungkin, Bu. Iya. Gitu. Ya, oke. Sip. Oke, makasih. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau nanya ke teman-teman. Pak, komplit Pak. Sudah ada tambahan wawasan tentang digital marketing sekarang? Banyak banget. Ya. Sudah Pak. Banyak banget. Itu digital marketing versi saya ya teman-teman ya, versi saya. Mungkin berbeda dengan ahli-ahli sosial media di luaran sana. Mohon maaf, saya agak sedikit berbeda, tetapi bukan berarti saya anti dengan sosial media mainstream. Tidak, saya pun mainan YouTube juga kok. Saya juga mainan IG juga kok. Saya juga mainan, kecuali TikTok saya enggak ya. Tapi saya akan mainan TikTok. Sebentar lagi saya akan mainan TikTok. Tapi just for fun. Just for fun. Ya. Nah, untuk digital marketing yang saya lakukan sesungguhnya adalah dengan cara seperti ini. Cara langsung japri satu-satu. Saya berani ngomong begini apa karena saya sudah membuktikan. Contoh, Foga Digital. Foga Digital ini baru mulai digital marketing adalah di bulan Oktober tahun 2021. Sebelumnya kita enggak. Ya, 2021 kita baru melakukan digital marketing melalui WhatsApp. Japri satu-satu. Oke, teman-teman. Dapatnya dari mana? Ya dari mana aja saya dapat nomornya itu. Dari Oktober 2021 sampai sekarang, bulan Juli tahun 2020, member Foga Digital bertambah 4.000 orang, teman-teman. Jadi artinya saya sudah membuktikan sendiri digital marketing yang dilakukan secara one-on-one melalui text messaging ternyata lebih powerful. Saya mau teriak-teriak sampai
sampai jontor gitu ya di sosial media, nggak ada respon tuh. Tetapi Japri responnya cepat. Why? Karena dengan Japri itu menjadi kita lebih kenal. Coba perhatikan teman-teman, pasti pernah mendapatkan WA dari saya. Entah dari saya, entah dari Voga Admin, entah dari Voga Care. Betul ya? Itu salah satu digital marketing yang saya lakukan. Jadi Anda adalah korban-korban saya, teman-teman. Nggak korban lah, Pak. Mitra. Tapi Anda merasakan manfaatnya, bukan? Ya kan bisa ditiru, Pak. Nah, artinya saya sudah membuktikan diri dan saya sudah melakukan. Makanya saya berani ngomong. Saya sudah melakukan. Saya berani ngomong gini karena sudah melakukan dan ada hasilnya gitu, teman-teman. Gitu ya. Kalau pembicara lain di sosial media karena memang dia ada tujuannya ke sana gitu. Kalau menurut saya kita kurang pas ke sana. Karena apa? Kalau ke sana ya kita hanya meramaikan Prudential saja. Tapi untuk diri sendiri masih kurang. Gitu ya. Yang paling bagus apa? Yang paling bagus semuanya bagus. Gak usah pilih, lakukan semuanya. Tetapi yang one-on-one ini, direct Japri ini lebih dioptimalkan. Karena ini lebih potensial untuk mendapatkan lead dengan lebih baik. Gitu. Oke, thank you, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih 2 jam kita udah ngobrol masalah digital marketing. Semoga sedikit memberikan tambahan buat teman-teman wawasan. Semakin Anda gali lagi, semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu buat Anda nantinya. Dan Anda bisa tercapai target Anda, goal Anda di tahun ini. Terima kasih sekali lagi dari saya, Herman. Semoga sharing saya kali ini bisa membawa nilai lebih buat Anda dan tim Anda. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak Hejo. Terima kasih Kang Hejo. Jangan buru-buru. Terima kasih Pak.